warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menjumpai Anda di channel belajar matematika yang keren habis buat Anda, Sahabat Matematika Channel, yang selalu menyajikan konten pembelajaran dengan pembahasan yang jelas dan tuntas. Pada kesempatan kali ini kami hadir dalam rangka menyajikan edisi spesial, yaitu serial pembahasan soal-soal dalam rangka persiapan menghadapi penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun untuk materi peluang. Namun sebelum lebih jauh, kami ingatkan, pastikan bahwa Anda telah mengikuti edisi pembahasan materi peluang dari tayangan-tayangan kami sebelumnya, sehingga ketika Anda mengikuti pembahasan soal-soal yang akan kita sajikan ini nanti, Anda sudah punya bekal yang cukup. Dikarenakan apa yang kita bahas dan kita sajikan ini adalah sebagai bentuk pengulangan dan pengembangan dari apa yang sudah kita sajikan dalam edisi pembahasan materi peluang. Maka dari itu, siapkan diri Anda, hati Anda, dan pikiran Anda untuk benar-benar hadir dan fokus mengikuti pembahasan soal-soal yang kami sajikan ini dengan seksama dan sepenuh hati, sehingga apa yang kita sajikan ini benar-benar bisa memberikan pencerahan buat Anda, pemahaman yang baik. Selanjutnya, Anda bisa membagikan video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Karena berbagi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, insya Allah bernilai amal soleh. Ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat untuk sesamanya. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal persiapan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun materi peluang Matematika SMP kelas 8 semester genap. Soal nomor 1. Perhatikan beberapa kejadian atau peristiwa berikut. 1. Munculnya mata dadu bernomor 7 dari pelambungan sebuah dadu. 2. Kelahiran seorang bayi laki-laki. 3. Terambilnya kartu bernomor 11 dari satu set kartu brid. 4. Kematian seorang manusia. 5. Terbitnya matahari setiap hari. 6. Munculnya api di kedalaman lautan. 7. Seekor kucing dapat berbahasa Indonesia. Manakah kejadian yang memiliki nilai peluang sama dengan 0? Penyelesaian. Suatu kejadian memiliki peluang 0 berarti kejadian tersebut tidak mungkin terjadi atau kemustahilan. Mari kita lihat satu persatu. Nomor 1. Munculnya mata dadu bernomor 7 dari pelambungan sebuah dadu adalah tidak mungkin terjadi karena sisi dadu hanya bernomor 1 sampai 6, sehingga mustahil itu bisa terjadi. Peluang sama dengan 0. 2. Kelahiran seorang bayi laki-laki adalah kejadian yang mungkin terjadi. Artinya ketika seseorang itu melahirkan, bisa jadi lahir laki-laki, tapi bisa jadi lahir perempuan. Dengan demikian nilai peluangnya adalah antara 0 dan 1. 3. Terambilnya kartu bernomor 11 dari satu set kartu brid adalah tidak mungkin terjadi karena kartu brid itu nilai tertingginya adalah 10, sehingga P sama dengan 0. 4.
kematian merupakan kejadian yang pasti dialami oleh setiap manusia, sehingga peluangnya adalah 1 atau kepastian. 5. Terbitnya matahari setiap pagi merupakan kejadian yang pasti terjadi, peluang sama dengan 1. 6. Munculnya api di kedalaman lautan merupakan hal yang mustahil, peluang sama dengan 0. 7. Seekor kucing dapat berbahasa Indonesia merupakan kejadian yang mustahil, karena kucing tidak mungkin bisa berbicara, peluang sama dengan 0. Nah, dari hasil identifikasi ini maka kita dapat menentukan jawabannya. Yang benar adalah A, yaitu nomor 1, 3, 6, dan 7. Kita lanjutkan soal nomor 2. Dalam percobaan melambungkan 3 mata uang logam, peluang muncul 1 angka adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Misal M adalah kejadian muncul 1 angka. Maksudnya adalah 1 keping mata uang muncul sisi angka, 2 keping mata uang yang lain muncul sisi gambar. Maka himpunan titik sampelnya dapat kita tulis. Yang pertama adalah AGG, artinya uang pertama muncul angka, uang kedua muncul gambar, uang ketiga muncul gambar. Kemungkinan kedua adalah GAG, dan kemungkinan ketiga adalah GGA. Masing-masing ini adalah muncul 1 angka, dan sisanya adalah sisi gambar. Sehingga NM sama dengan 3. Banyak titik sampel himpunan M adalah 3. Sedangkan banyak anggota ruang sampel untuk 3 koin di lambung bersama adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Ingat, masing-masing koin punya 2 titik sampel. Kalau 3 koin di lambung bersama, maka banyak anggota ruang sampel bersama adalah hasil perkalian dari banyak anggota ruang sampel masing-masing. Berikutnya, peluangnya dapat kita tentukan. PM sama dengan NM per NS, sama dengan NM-nya adalah 3, NS-nya 8. 3 per 8. Dengan demikian jawabnya adalah B. Paham ya? Maka pastikan bahwa Anda telah mengikuti di edisi pembelajaran ya, sehingga ketika Anda mengikuti edisi pembahasan soal ini, Anda benar-benar sudah punya modal. Baik, kita lanjutkan nomor 3. 2 buah dadu di lambung bersamaan. Peluang muncul pasangan sisi dadu berjumlah 4 adalah. Penyelesaian. Kita misalkan A adalah kejadian munculnya pasangan sisi dadu yang berjumlah 4. Maka himpunan A adalah yang pertama anggotanya 1,3, artinya dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 3, bila dijumlahkan sama dengan 4. Anggota ruang sampel yang kedua adalah 3,1, artinya dadu pertama muncul 3, dadu kedua muncul 1. Dan kemungkinan yang ketiga adalah kedua dadu masing-masing muncul sisi bernomor 2. Dengan demikian, banyak anggota dari kejadian A adalah 3 buah titik sampel. Berikutnya, untuk banyak anggota ruang sampel dari 2 dadu yang di lambung bersama, karena setiap dadu memiliki 6 titik sampel,
maka banyak anggota ruang sampel bila dilambung bersama adalah 6 dikali 6 sama dengan 36. Dengan demikian, peluangnya dapat kita tentukan dengan rumus PA sama dengan NA per NS. NA-nya adalah 3, NS-nya 36. 3 per 36 kita sederhanakan, masing-masing pembilang dan penyebut kita bagi dengan 3. Hasilnya sama dengan 1 per 12. Jawab A. Berikutnya nomor 4. 2 buah dadu dilambungkan bersamaan. Peluang muncul pasangan sisi dadu berjumlah lebih dari 7 adalah titik. Penyelesaian. Berjumlah lebih dari 7 relatif cukup banyak pasangannya, sehingga kalau kita harus mendaftar nanti cukup panjang. 2 buah dadu bila dilambung bersama, maka jumlah yang mungkin dari kedua sisi yang muncul itu adalah minimal berjumlah 2 dan maksimal berjumlah 12, karena setiap dadu memiliki sisi bernomor minimal 1 dan maksimal 6. Sehingga bila dipasang-pasangkan, jumlah yang mungkin adalah berkisar dari 2 sampai dengan 12. Ada berapa pasang sisi yang jumlahnya 2? Yang jumlahnya 2 adalah pasangan sisi 1 dan 1. Tidak ada yang lain, berarti hanya ada satu pasang. Yang berjumlah 12 adalah 6 dan 6, berarti juga satu pasang. Yang berjumlah 3 adalah 1, 2, dan 21, ada 2 pasang. Yang berjumlah 11 adalah 5, 6, dan 6, 5, sebanyak 2 pasang. Yang berjumlah 4 adalah 1, 3, 31 dan 22, ada 3 pasang. Yang berjumlah 10 adalah 46, 64 dan 55, 3 pasang. Dan ini sudah pernah kita contohkan dalam edisi pembahasan materi. Contoh yang semacam ini sudah pernah kita berikan. Nah, seperti ini. Banyak titik sampel untuk masing-masing pasangan yang berjumlah 2, berjumlah 3, berjumlah 4, dan seterusnya sampai berjumlah 12, masing-masing adalah 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, dan seterusnya. Ketika sampai jumlah 7 adalah 6 pasang, kembali turun 5, 4, 3, 2, 1. Bisa Anda buktikan lewat tabel bahwa banyak pasangan yang kita daftar ini adalah benar berdasarkan tabel. Yang diminta adalah berjumlah lebih dari 7. Lebih dari 7 berarti jumlahnya adalah 8, 9, 10, atau 11, atau 12. Kita lingkari. Pelambungan 2 dadu berarti ruang sampelnya adalah 6 kali 6 sama dengan 36. Sedangkan yang dikehendaki adalah berjumlah lebih dari 7. Sudah kita kurung dalam kurva ini. Kita hitung, yang berjumlah 8 ada 5, yang berjumlah 9 ada 4, yang berjumlah 10 ada 3, yang berjumlah 11 ada 2, dan yang berjumlah 12 ada 1 pasang. Maka jika K adalah himpunan muncul pasangan sisi dadu berjumlah lebih dari 7, maka banyak anggota dari himpunan K atau NK adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, sebanyak 15 pasang yang mungkin. Dengan demikian, PK adalah NK per NS sama dengan NK-nya 15, NS-nya 36. 15 per 36, masing-masing kita bagi 3 untuk kita sederhanakan.
hasilnya 5/18. Jawab C. Soal nomor 5. 2 buah dadu dilambungkan bersamaan. Peluang muncul pasangan sisi dadu berjumlah tidak lebih dari 4 adalah titik. Penyelesaian kita daftar dulu. Jumlahnya adalah mulai dari 2 sampai dengan 12. Sedangkan frekuensi atau banyak pasangan masing-masing adalah seperti soal sebelumnya. Hanya di sini pertanyaannya atau permintaannya adalah berjumlah tidak lebih dari 4. Tidak lebih dari 4 itu berarti maksimal 4. Kita tandai ya. Berjumlah 2 ada 1 pasang, berjumlah 3 ada 2 pasang, berjumlah 4 ada 3 pasang. Jikakah himpunan kejadian muncul pasangan sisi berjumlah tidak lebih dari 4, maka NK adalah 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Dengan demikian peluangnya PK adalah NK per NS sama dengan 6/36. Disederhanakan masing-masing dibagi 6, 1/6. Jawabnya yang benar adalah A. Kita lanjutkan. Nomor 6. Seorang pedagang telur memiliki 200 butir telur. Karena kurang hati-hati 10 butir telur pecah saat diletakkan di dalam peti. Jika sebutir telur diambil secara acak dari dalam peti, peluang terambilnya telur yang tidak pecah adalah peluang telur yang tidak pecah. Penyelesaian yang diketahui adalah banyak telur yang pecah 10 dari 200. Dengan demikian misal G adalah kejadian terambil telur pecah, NG adalah 10. Sedangkan NS-nya 200, yaitu banyak telur keseluruhan. Maka peluang terambil telur yang pecah bila diambil 1 telur adalah PG sama dengan NG per NS berarti 10/200 atau 1/20. Tapi permintaannya bukanlah peluang terambil telur yang pecah, tetapi yang tidak pecah. Tidak pecah berarti komplement dari pecah, berarti komplement dari G. Ingat, peluang komplement suatu kejadian adalah 1 dikurangi peluang kejadian itu. Berarti PG komplement sama dengan 1 dikurangi PG sama dengan 1 dikurangi 1/20. Samakan penyebut, 1 adalah 1/1 atau 20/20 dikurangi 1/20 sama dengan 19/20. Dengan demikian jawaban yang benar adalah A. Mudah kan? Ya, intinya adalah bahwa peluang suatu kejadian itu adalah banyak titik sampel dari kejadian yang kita maksud dibagi banyak ruang sampel dari kejadian dalam percobaan atau dalam pengetosan. Baik, demikian tadi sajian kita beberapa soal terkait peluang. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan insya Allah kita lanjutkan pada tayangan berikutnya untuk variasi-variasi soal yang berbeda dan lebih menantang tentunya. Tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.